Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Taufik Irawan. Kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit rumus-rumus dasar dari Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan filenya. Nanti kita akan membahas apa itu lower, proper, upper, nomor otomatis, sum, average. Oke. Nah, ini saya sudah menyiapkan untuk eh, yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar saya bisa lebih semangat untuk terus berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas dari fungsi lower. Ya, fungsi lower ini adalah merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Di sini saya sudah menyiapkan satu kalimat. Di sini jika belajar kita pasti bisa. Oke, di sini hurufnya masih berantakan ya. Ada huruf kapital atau huruf besar dan juga ada huruf kecil. Oke, caranya itu sama dengan klik ya lower. Di sini ada lower. Oke, lalu kita klik pada kalimat ini, lalu tutup kurung, kita enter. Ya, tulisannya berubah menjadi huruf kecil semua. Jika belajar kita pasti bisa. Oke, jadi fungsi lower saya ulangi sekali lagi, yaitu untuk merubah huruf menjadi huruf kecil semua, huruf besar menjadi huruf kecil semua. Oke, bisa dipahami ya buat teman-teman semua. Kita lanjut ke yang berikutnya, itu ada proper. Nah, fungsi proper itu merubah awalan kata menjadi huruf besar semua dan sisanya kecil. Oke, jadi di sini yang akan berubah adalah kata dari jika, belajar, dan kita, dan sisanya adalah huruf kecil semua. Jadi awalan seperti jika ini ada huruf J, dan belajar ada huruf B, kita ada huruf K, dan pasti ada huruf P, dan bisa yang terakhir ada huruf B. Dia akan berawalan huruf kapital atau huruf besar, dan sisanya akan menjadi huruf kecil. Mari kita coba. Kita klik di sini, kita ketikkan sama dengan, lalu kita ketik proper. Ya, di sini ada proper. Lalu klik di kalimat jika belajar kita pasti bisa, lalu tutup kurungnya, kita enter. Ya, sudah berubah ya teman-teman. Jika belajar kita pasti bisa, ya, awalannya berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya, itu ada upper, gitu. Ini fungsinya itu merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Oke, jadi kita langsung ketikkan saja sama dengan, lalu kita ketikkan upper. Oke, upper, lalu kita klik kalimatnya, lalu tutup kurung, lalu enter. Ya, merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua, itu adalah fungsi dari upper. Ya, berubah ya teman-teman menjadi huruf besar semua atau huruf kapital. Oke, dari ketiga ini bisa dipahami ya semua buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa diulang-ulang. Ini memang rumus dasar, tapi memang wajib kita ketahui di dalam kita mempelajari rumus Excel. Oke, baik. Yang berikutnya itu membuat nomor otomatis atau penomoran otomatis pada tabel. Nah, kita klik satu di sini. Nah, jika cuman 5 tabel seperti ini, mungkin kita bisa mengetikkan 1, 2, 3 sampai 5. Tapi jika tabel yang kita buat itu lebih dari 10 tabel gitu ya, atau 10 data, nah, kita bisa menggunakan fungsi sama dengan kita di sini, sama dengan kita klik di angka 1 ini, klik, lalu kita tambah plus tambah 1, kita klik plus tambah 1, kita enter. Ya, dia otomatis berubah menjadi 2, lalu kita tinggal tarik. Oke, berurutan ya teman-teman.
gitu. Jadi kita tinggal ini rumusnya, kita ketikkan sama dengan, lalu kita klik pada angka 1, lalu kita tambah 1. Oke, teman-teman bisa dipahami ya, ini dasar, tapi untuk tabel yang datanya sedikit mungkin kita bisa menuliskannya secara manual gitu. Tapi untuk data yang banyak, lebih dari 10 data dalam satu tabel, kita bisa gunakan rumus ini yang singkat ini. Oke. Kita lanjut ke rumus berikutnya, itu ada sum ya, ada sum atau penjumlahan. Oke, jumlah. Jadi kita klikkan di sini. Oke, sama dengan sum ya, di sini ada sum. Lalu kita blok ya ini. Lalu kita blok matematika ini dari atas, dari Irfan sampai ke Eko, data ke 5, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Oke, keluar datanya 370. Nah, jadi ketika kita hitung manual itu sedikit memperlambat kinerja kita. Jadi itulah rumus sum untuk penjumlahan. Lalu untuk IPA dan IPS kita tidak perlu menuliskan kodenya lagi, kita hanya tinggal menarik ke samping. Oke, secara otomatis keluar gitu. Lalu kita blok, lalu rapikan untuk penjumlahannya, lalu kita beri warna untuk pembeda. Oke, untuk sum bisa dipahami semua ya buat teman-teman, semoga bisa diikuti. Lalu yang terakhir ada average atau menghitung nilai rata-rata. Nah, ini menghitung nilai rata-rata, kita mulai pada tabel atau kolom rata-rata ini, kita klik sama dengan, lalu kita tuliskan average. Oke, di sini akan keluar average. Kita klik, lalu kita blok dari matematika ini, nilai dari Irfan sampai nilai matematika, IPA dan IPS, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke, 87 nilai dari nilai rata-rata dari Irfan dari ketiga mata pelajaran, ada matematika, IPA dan IPS. Lalu untuk si data kedua, itu ada Via, Rio dan Eka dan Eko, itu kita tinggal tarik saja, secara otomatis dia akan muncul. Oke, baik, itulah tadi beberapa rumus dasar dari Microsoft Excel. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai if, konta, kontif, dan yang lainnya nanti akan saya tambahkan lagi di video berikutnya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa diikuti untuk video kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Ini masih ilmu dasar, semoga bisa diikuti, dan mungkin teman-teman yang sudah paham bisa bagikan video ini di media sosial, agar teman-teman yang belum memahami mengenai fungsi-fungsi seperti yang saya jelaskan tadi bisa mengerti atau bisa dipelajari. Oke, cukup sekian tutorial mengenai rumus dasar dari Excel. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Taufik Irawan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.